Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Pak. Silakan santai saja. Bu Nurdini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Toto. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, saya juga baik. Sudah lama, Bu, kita tidak bincang-bincang, ngobrol. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi begini Pak Toto. Saya ingin sharing-sharing dengan Pak Toto. Ini saya ada permasalahan terkait salah satu peserta didik saya di kelas. Ya, saya minta nanti saran pemecahannya begitu, Pak. Baik, Bu Nurdini, silakan ceritakan permasalahan terkait dengan siswa Bu Nurdini yang ada di kelas sedetail mungkin. Silakan Ibu. Baik, jadi gini Pak Toto, saya itu kan ngajar kelas 5. Nah, salah satu murid saya itu laki-laki. Nah, tadi itu yang seperti hiperaktif begitu loh Pak. Jadi dia itu bukan termasuk anak yang nakal, bukan cuma kalau di kelas itu tapi sering banget kehilangan fokus ketika diajar begitu yang kemudian ya itu malah ngajak ngobrol teman-temannya jadinya teman-temannya otomatis kan nanti terganggu malah nah begitu jadi dia sering banget ngobrol di momen yang tidak tepat gitu jadi waktunya serius waktunya saya sedang menjelaskan gitu malah asik ngobrol dan dia suka jalan-jalan di kelas. Jadi dia nggak bisa anteng gitu. Jadi anak yang kelebihan energi gitu Pak. Pak, jadi saya kadang juga bingung mau diapakan gitu. Baik, jadi Bu Murdini memiliki seorang siswa laki-laki yang bisa dikatakan aktif dan memiliki energi yang berlebihan ya Bu. Jadi sebetulnya anaknya tidak nakal, hanya saja sering kehilangan fokus pada waktu pembelajaran, senang mengajak ngobrol dengan teman-temannya ketika pembelajaran berlangsung, suka berjalan-jalan kesana kemari ketika pembelajaran, sehingga teman-teman yang lainnya itu merasa terganggu. Seperti itu ya Bu ya. Betul Pak Toto, tepat seperti itu. Nah sekarang harapan Bu Muti ini nanti kalau kita melakukan sesi coaching ini bisa disampaikan. Iya, jadi Pak Toto ya, saya sangat berharap setelah sesi coaching dengan Pak Toto ini selesai, nanti saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya ini. Jadi saya ingin fokus mencari solusinya begitu. Baik, harapan yang sangat mulia Bu. Iya, saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus, kemudian tidak mengganggu temannya, begitu Pak. Nanti ya saya tujuannya membantu. Ya, Jadi begitu. ya. Mulai tersebut memperoleh solusi dari Bu Muti ini. Menurut Bu Muti ini, murid dengan fokus yang baik dan kesadaran yang baik dan manajemen yang baik itu idealnya yang seperti apa ya Bu? Jadi menurut saya murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham betul posisi dia di saat itu tuh apa gitu. Jadi dia sadar seharusnya sadar apa yang dia lakukan di saat itu dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat itu gitu. Kemudian menurut saya indikatornya satu lagi adalah dia bisa fokus untuk melaksanakan sesuatu yang ada di hadapannya. Dia begitu jadi mindfulness-nya begitu dalam mengikuti pembelajaran. Begitu menurut saya, Pak.
Ya, saya setuju sekali dengan pandangan Bu Murti ini tentang kondisi ideal murid Bu Murti ini yang kuat. Diharapkan yaitu memiliki fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, manajemen yang baik. Selama ini apa yang telah Bu Murti ini lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Ya, jadi selama ini saya sudah lakukan dengan cara ini, Pak. Ketika dia melakukan hal-hal yang di luar, yang tidak seharusnya, itu saya ingatkan begitu. Kemudian menasehatinya, saya jelaskan, kamu ini mengganggu temannya loh. Begini-begini, seharusnya tidak boleh begini, begitu. Nah, tapi di lain hari ketika saya uh, berada di kelas lagi tersebut itu uh, terulang lagi ya. Jadi anak itu seperti apa ya, tidak merasa bersalah begitu Pak. Jadi pada saat dinasehati iya 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 jawabnya seperti itu, tapi besok diulangi lagi dan padahal itu sudah melakukan ini Pak, memberikan tanggung jawab kepada dia, memberikan kepercayaan bagi dirinya ya, untuk menghindarkan dia dari hal-hal yang tidak baik, tapi malah belum signifikan untuk dia kan saya jadikan ketua kelas gitu Pak di dalam kelas itu. Nah, tapi belum begitu nampak dampaknya, belum signifikan gitu Pak saya melihatnya. Baik Bu Murti ini sebetulnya langkah-langkah yang dibutuhkan dilakukan dari menasihati, mengingatkan, menegur, sampai memberikan kepercayaan itu sebetulnya sudah betul. Tapi ternyata dampaknya belum signifikan. Nanti ada hal-hal yang perlu dilakukan seperti apa itu? Menurut seperti apa ya Pak ya? Mungkin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran di kelas gitu, mungkin ya Pak ya? Seperti itu mungkin ya Pak? Nah, menurut Bu Murti ini seberapa penting pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran kelas? Menurut saya itu sangat penting ya Pak. Saya sebagai wali kelas ya barangkali perlu mengintegrasikan biar anak ini memiliki kesadaran diri begitu Pak. Jadi saya yang menjadi harapan saya itu biar dia itu paham posisinya, dia bisa menempatkan apa namanya menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat begitu Pak untuk membentuk manajemen diri yang baik. Saya pikir seperti itu. Saya setuju sekali dengan fungsi apa ya pembelajaran sosial emosional. Jadi dengan pembelajaran sosial emosional, mengenali kondisi emosinya, bisa menumbuhkan kesadaran diri dan menumbuhkan mindfulness sendiri yang baik. Mungkin ada alternatif yang lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari murid tersebut. Oh iya Pak, kan saya belum pernah memanggil dia secara empat mata. Nah, mungkin bisa dengan fungsi itu Pak dari tiga institusi ya, dari segitiga restitusi begitu mungkin. Jadi Ibu nanti akan melaksanakan segitiga restitusi. Menurut Ibu mungkin ini apa fungsi dari segitiga restitusi itu? Dan kita melakukan segitiga restitusi itu. Iya, saya pikir agar identitasnya dia sebagai membuat kesalahan begitu, jadi untuk menstabilkan identitasnya dia, kemudian harapannya biar dia itu menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya itu tanpa merasa dirinya
terpuruk begitu Pak. Ya saya harapannya begitu dapat memupuk tanggung jawabnya. Begitu ya Bu. Betul sekali. Dengan Ibu Murti ini memang melakukan dari tadi menjadikan solusi dari alternatif yang bisa dilakukan, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, melakukan segitiga diskusi dan langkah-langkah yang lain yang bisa membantu murid tersebut. Iya, saya kepikiran lagi Pak. Dia kan kalau dilihat dari fisiknya dan ciri-cirinya luarnya itu sepertinya dia gaya belajarnya kan punya estetik ya, meskipun nanti butuh penelitian yang lebih lanjut begitu. Karena dia itu energinya berlebih gitu Pak. Ya, sukanya jalan-jalan dan sebagainya. Saya malah kepikiran untuk memikirkan dia itu kesibukan yang mungkin bisa menerapkan strategi pembelajaran active learning begitu Pak. Jadi active learning ya nanti saya wujudkan di diferensiasi proses di mana nanti saya menyusun pembelajarannya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dia, menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik gitu ya Pak. Ide yang sangat bagus Bu. Nah, berarti nanti akan melakukan diferensiasi proses dengan gaya kinestetik, sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi begitu ya Bu Mutri. Ya, sekarang ya begitu Pak, saya idenya begitu. Sekarang secara detailnya seperti apa kalau di dalam kelas Bu? Oh iya Pak, jadi selama ini memang saya belum memfasilitasi secara maksimal anak-anak yang kinestetik. Kebetulan saya lebih banyak ke visual dan ke audio. Begitu saya berpikir untuk lebih banyak mengintegrasikan seperti praktikum itu kan bisa menguras tenaga ya untuk atau mungkin bisa melakukan tugas di outdoor. Seperti itu. Berarti nanti Bu Murti ini akan memperbanyak praktikum ya Bu. Terus melaksanakan kelas outdoor ya. Nah, dari alternatif langkah mana yang memberikan ruang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Saya rasa yang ketiga ini Pak ya, karena saya kan setiap hari masuk kelas, kemudian dalam waktu dekat dan saya berpikir saya harus secepat mungkin menyusun strategi pembelajaran yang memfasilitasi dia sebagai anak kinestetik itu Pak. Jadi saya pikir yang solusi ketiga yang akan saya laksanakan terlebih dahulu. Jadi nanti Bu Murti ini akan melaksanakan strategi pembelajaran active learning ya, dengan sehingga anak lebih fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Nah, seperti itu harapannya kira-kira siapa yang akan Ibu Murti ini libatkan dalam menyusun rencana aksi tersebut, Bu? Saya kira saya berpikir akan melibatkan anak tersebut dan teman-teman sekelasnya, mungkin Pak. Begitu ya Bu, melibatkan murid sekelas. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya berencana melakukan secepatnya. Berarti ya besok kalau sudah mulai aktif pembelajaran di kelas, Pak. Baik, begitu ya Bu. Mantap sekali. Saya mendukung rencana Bu Murti ini. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu untuk maju ke depan. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan hari ini, nanti kita jadwalkan untuk pertemuan coaching lagi untuk sesi yang kedua. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan
hasil dari rencana kegiatan yang telah Ibu buat. Baik, siap Pak Toto. Mohon doanya, supportnya ya Bapak. Baik Pak Toto, sepertinya sudah cukup ini ya. Saya pamit dulu. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih sekali ya Pak atas sesi coachingnya ini pada hari ini. Jadi saya punya gambaran apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Begitu ya Bu, sama-sama. Untuk Bu Nur ini jangan lupakan untuk bercerita kembali untuk sesi yang kedua nanti ya Bu. Siap Pak Toto, terima kasih. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nur ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.